Baik, sebelum kita masuk kepada materi, di sini saya akan memaparkan kompetensi inti, yaitu ada KI 1, KI 2, KI 3, dan juga KI 4. Nah, selanjutnya ada kompetensi dasar dan juga indikatornya. Jadi ada 3.3, yaitu memahami arti penting prinsip kesetaraan untuk menyikapi perbedaan sosial demi terwujudnya kehidupan sosial yang damai dan demokratis. Selanjutnya, indikatornya itu peserta didik mampu menganalisis struktur sosial di masyarakat dan juga mampu menganalisis diferensiasi sosial di masyarakat. Sedangkan untuk KD 4.3 ini menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan untuk mengatasi perbedaan sosial dan mendorong terwujudnya kehidupan sosial yang damai dan juga demokratis. Sedangkan indikatornya itu melakukan diskusi mengenai struktur sosial di masyarakat dan juga diferensiasi sosial di masyarakat. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya itu pada KD 3 yaitu untuk menganalisis struktur sosial di masyarakat dan juga diferensiasi sosial di masyarakat. Sedangkan untuk KD 4-nya itu melakukan diskusi mengenai struktur sosial di masyarakat dan juga diferensiasi sosial di masyarakat. Nah, baik, sekarang kita masuk kepada materi struktur sosial dan juga diferensiasi sosial. Nah, jadi di sini ada bagan materi. Jadi struktur sosial itu mencakup pengertian dan ciri, fungsi, dan juga bentuk. Nah, sedangkan diferensiasi sosial ini merupakan suatu ketidaksamaan sosial yang mencakup pengertian dan juga bentuknya ya. Nah, selanjutnya ada pengertian struktur sosial menurut Abdul Shani, yaitu struktur sosial merupakan suatu tekanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang mencakup adanya status dan juga peran di dalam masyarakat. Nah, tidak jauh berbeda, Surjono Sukanto juga menyebutkan bahwa struktur sosial merupakan hubungan timbal balik antara posisi dan juga peran sosial, yang dimana posisi seseorang menentukan peran apa yang didapat oleh dirinya di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya ada ciri struktur sosial, yaitu mengacu pada hubungan sosial yang mengkaji mengenai hubungan antara kelompok dan kelompok, individu dengan kelompok, maupun individu dengan individu. Selanjutnya yaitu mencakup adanya kebudayaan di dalam masyarakat. Jadi struktur sosial ini mengkaji mengenai kebudayaan yang ada di masyarakat. Selanjutnya realitas sosial yang statis, yang dimana struktur sosial ini di dalamnya terdapat suatu tatanan di dalam masyarakat yang menciptakan suatu struktur sosial. Misalnya misalnya adanya kepala desa, wakil kepala desa, sekretaris, bendahara, dan juga lain-lainnya, yang dimana hal tersebut membentuk suatu struktur sosial. Nah, selanjutnya terdapat peran empiris dan juga sebuah stabilitas. Jadi struktur sosial ini tujuannya untuk menciptakan suatu kestabilan di dalam masyarakat demi terciptanya harmonisasi di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya fungsi dan bentuk dari struktur sosial. Di sini ada Mayor Pollak, yaitu fungsi struktur sosial meliputi sebagai pengawas sosial. Nah, jadi ada fungsi struktur sosial menurut Mayor Pollak, yaitu
untuk menciptakan suatu pengawas sosial. Misalnya di dalam suatu masyarakat itu terjadi penyimpangan. Nah, struktur sosial ini mengendalikan adanya suatu penyimpangan tersebut. Nah, terus selanjutnya yaitu penanaman disiplin sosial kelompok atau masyarakat. Nah, struktur sosial ini juga menciptakan suatu aturan-aturan dalam masyarakat demi terciptanya hubungan yang harmonis. Nah, selanjutnya bentuk struktur sosial menurut Peter M. Blau. Nah, jadi bentuk struktur sosial menurut Peter M. Blau itu ada dua. Yang pertama intersected social structure, dan yang kedua adalah consolidated social structure. Nah, intersected social structure itu yaitu di mana keanggotaan dalam masyarakat itu bersifat menyilang atau berpotongan. Misalnya Indonesia ini kan terkenal dari berbagai kebudayaan yang beragam. Nah, itu dinamakan intersected social structure. Selanjutnya consolidated social structure, yaitu di mana jika terjadi tumpang tindih di antara kelompok masyarakat. Misalnya di antara beragamnya kebudayaan Indonesia ini pasti dikuatkan oleh suatu unsur yang sama, misalnya keagamaan atau suku bangsa atau juga budaya. Nah, di situ jadi di antara masyarakat yang beragam tersebut terjadi sifat keanggotaan yang sama. Nah, selanjutnya bagaimana cara memperoleh status atau juga kedudukan. Maksudnya cara memperoleh status atau kedudukan berdasarkan cara memperolehnya, gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu ada ascribe status. Ascribe status itu adalah sebuah kedudukan yang diperoleh secara otomatis atau didapatkan sejak ia masih kecil atau sejak ia lahir lah. Contohnya itu misalnya gelar bangsawan, gelar raja atau sebagainya ya, yang bersifat turun-temurun. Nah, yang kedua itu ada achieve status. Achieve status itu adalah kedudukan yang diperoleh dengan cara kerja keras. Contohnya itu gelar pendidikan, gelar profesi, dan juga lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada assign status. Assign status ini merupakan gabungan dari antara ascribe status dan achieve status. Jadi diperoleh secara usaha dan namun jadi status yang diperoleh melalui usaha dan juga pemberian dari orang lain. Misalnya gelar mahasiswa yang pandai atau siswa yang pandai, itu kan sebelumnya ia melakukan usaha atau kerja keras dulu sebelum ia mendapatkan status sebagai siswa yang pandai. Nah, jadi di sini ada evaluasi ya. Nah, selanjutnya adalah diferensiasi sosial. Jadi struktur sosial ini terbagi menjadi dua, yaitu diferensiasi sosial dan juga stratifikasi sosial. Namun pada kali ini saya akan membahas mengenai diferensiasi sosial. Jadi diferensiasi sosial adalah suatu pelapisan masyarakat secara horizontal. Jadi tidak ada tingkatan-tingkatan di dalam masyarakat. Nah, sedangkan stratifikasi sosial adalah pelapisan sosial secara vertikal. Jadi ada golongan tertentu atau tingkatan-tingkatannya. Jadi diferensiasi sosial ini dibedakan menjadi dua, yaitu kemajemukan sosial yang dikategorikan dengan ras, etnis, klan, dan juga agama. Nah, selanjutnya
ada heterogen sosial yang meliputi pekerjaan dan juga gender. Nah, di sini perbedaan dalam kemajemukan sosial. Yang pertama, berdasarkan ciri fisik, misalnya perbedaan warna, perbedaan kulit, perbedaan hidung, dan juga perbedaan rambut. Nah, selanjutnya berdasarkan ciri sosial ini, perbedaan berdasarkan profesi atau pekerjaan seseorang di dalam masyarakat. Yang ketiga itu berdasarkan ciri budaya, yaitu berkaitan dengan pandangan hidup atau religi seseorang di dalam masyarakat. Nah, maaf ya ini kepotong. Jadi diferensiasi bentuk dari diferensiasi sini, yang pertama ada diferensiasi ras. Nah, diferensiasi ras adalah kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik bawaan yang sama. Misalnya ras Mongoloid yang memiliki ciri fisik yaitu berkulit kuning dan juga kecoklatan. Sedangkan ras dari Negroid biasanya cenderung berkulit berwarna gelap. Yang ketiga yaitu ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid ini cenderung memiliki kulit yang berwarna cerah atau putih. Nah, selanjutnya ada diferensiasi berdasarkan suku bangsa. Nah, suku bangsa ini yaitu merupakan hasil dari sistem kekerabatan yang lebih luas. Misalnya ada kebudayaan dari suku Aceh, suku Gayo, suku Jawa, dan juga suku Sunda. Nah, selanjutnya itu diferensiasi klan. Nah, klan ini biasa disebut dengan suatu kekerabatan, keluarga besar, atau keluarga yang luas gitu ya, atau yang disebut dengan extended family. Nah, klan ini merupakan suatu kesatuan genealogis atau keturunan religio magis, kepercayaan, atau juga adat istiadat. Nah, klan ini dibedakan menjadi klan atas dasar keturunan ibu yang dinamakan matrilineal, yaitu di sini peran ibu bertanggung jawab sebagai kepala keluarga atau yang mengurus di dalam keluarga. Misalnya terjadi pada masyarakat Minangkabau. Itu sudah terkenal sekali ya, adat Minangkabau itu menganut sistem kekerabatan matrilineal. Nah, selanjutnya ada diferensiasi klan berdasarkan garis keturunan ayah atau yang disebut patrilineal. Nah, patrilineal ini seperti yang kebanyakan masyarakat, di mana ayah bertindak sebagai kepala keluarga. Banyak sekali ya contohnya, misalnya pada masyarakat Sunda, pada masyarakat Jawa, dan juga lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada diferensiasi berdasarkan agama. Jadi diferensiasi ini berdasarkan religiusitas di dalam masyarakat. Misalnya ada agama Hindu, Buddha, Islam, Konghucu, dan juga sebagainya ya. Nah, selanjutnya ada diferensiasi profesi, yang dimana berarti terjadi keanekaragaman di dalam suatu profesi atau pekerjaan seseorang di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya ada diferensiasi berdasarkan jenis kelamin. Jadi seperti yang kita tahu di negara ini hanya diakui 2 jenis kelamin, yaitu laki-laki dan juga perempuan. Nah, selain dari itu biasanya disebut sebagai penyimpangan sosial. Oke, di sini ada evaluasi ya, evaluasi
yang meliputi soal pilihan ganda. Ada 5 soal. Nah, di sini adalah suatu motivasi, yaitu ketika kamu takut tersesat, disitulah kamu tidak akan menemukan jalan yang baru. Jadi di sini mengajarkan kita tidak boleh takut di awal, karena jika kita takut di awal, kita tidak akan menemukan pengalaman-pengalaman atau hal-hal yang baru yang akan kita dapatkan nantinya. Sekian, saya dari Isri Gautsani, Pensos A 2017.